Welcome back to my channel Warung Kopi Institute dengan hashtag tebentor pas detik. Hashtag yang penuh dengan filosofi bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan kita harus melalui proses-proses yang cukup panjang. Sudah lama saya tidak menjumpai pemirsa Warung Kopi Institute dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, sosok yang cukup populer di kalangan teman-teman pemirsa WKI, terutama di kalangan para public speaker. Beliau bernama Bung Pausen. Oke, siap. Beliau juga seorang trainer nasional. Bung Pausen, betul? Ya, saya masih tingkat daerah saja, Bung Tingkat David. daerah ya, bukan Iya, nasional. bukan. Apa jangan-jangan malu mengakui seorang trainer nasional? Karena saya lihat kurikulum VT-nya, beliau seorang trainer yang nasional. Oke, Siap, Bung baik David. ya Bung Pausen. Alhamdulillah sehat, Bung David. Sudah lama kita tidak bertemu dan berdiskusi semacam ini, Bung Pausen. Iya, karena kesibukan kita mungkin ya. Oke, karena mungkin Bung Pausen kuliah di UNER ya, ngambil jurusan sosiologi S2, jadi sangat luar biasa Bung Pausen. Selain trainer juga beliau S2-nya ngambil jurusan sosiologi. Karena sosok trainer Bung Pausen, karena sosok trainer maka kita pas untuk membicarakan tentang public speaking Wah, ini dengan menarik. Bung Pausen ini. Baik. Bung Pausen, banyak sekarang saya lihat teman-teman mahasiswa terutama Iya. yang sangat antusias untuk mengikuti pelatihan-pelatihan public speaking. Oke. Menurut Bung Pausen sendiri, public speaking ini sepenting apa sih? Iya, secara garis besar begini, Bung David. Pertama adalah kita ini adalah makhluk komunikator. Oke. Artinya kita dituntut untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang ya. Nah, karena dalam teori NLP, Neuro Linguistic Programming, dikatakan you cannot not communicate. Artinya apa, Bung David? Kita ini tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Sehingga sebagai makhluk sosial kita dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Oke. Nah, maka metode public speaking dan retorika ini menjadi suatu metode yang mampu memberikan suatu wawasan dan pengetahuan untuk kita ini bisa mentransformasikan ide, gagasan, pengetahuan di banyak orang gitu. Sehingga saya kira cukup penting, apalagi dengan melihat kondisi hari ini, Bung David, yang sangat menurut saya sangat dinamis ya, baik itu dalam politik, baik itu dalam pendidikan, dalam profesi apapun rata-rata membutuhkan ilmu retorika sebagai upaya untuk mentransformasikan ide, gagasan, pengetahuan, skill di depan banyak orang. Sehingga saya kira cukup penting untuk dipelajari begitu. Karena memang kadang-kadang ada orang yang dalam segi pengetahuan dia cukup mumpuni, dalam segi teori cukup mumpuni, tapi dia tidak bisa mengekspresikan pengetahuannya itu, Bung Pausen ya. Betul. Maka dari itu perlu untuk belajar public speaking Betul. sebagai silahnya tadi itu ya, Bung Pausen. Betul. Menjadi suatu senjata untuk kita berkomunikasi di depan banyak orang. Apalagi kita melihat sosok seperti Soekarno yang menjadi orator ya, king orator, raja orator kita raja orator bangsa kita ini, Bung Pausen ya. Betul. Oke, artinya public speaking cukup penting untuk kita Cukup pelajari. penting. Bung Pausen, banyak juga orang yang dalam tanda kutip, Bung Iya, Pausen, dia tanpa belajar public speaking dia sudah menguasai ilmunya. Itu kira-kira bagaimana kok dia bisa begitu, Bung Pausen? Ya, secara alami ada orang yang dibekali Tuhan untuk kemudian dia mungkin tidak perlu untuk berbicara atau untuk belajar secara teknis ya, karena public speaking dan retorika itu suatu metode, sehingga mungkin ya karena kebiasaan dan dia punya nilai-nilai, punya skill yang bawaan lahir, sehingga dia mudah untuk berbicara, berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi di depan banyak orang mungkin. Ya, jadi perlu diakui ada sebagian orang yang mungkin dia tidak perlu untuk belajar secara teknis, secara teoritis tentang public speaking itu sendiri. Namun biasanya rata-rata memang dia dari pengalaman, dari banyak praktek-praktek dia mungkin bersosial, sehingga dia mampu mentransformasikan ide itu di depan banyak orang.
artinya dia sering praktek begitu ya. Betul. Karena Pengalaman public speaking tentang berkaitan tentang praktek hmm, lapangan. apakah ada juga Bung Gosen, Ah, misalkan ada seseorang yang tanpa pengalaman, tanpa tahu teori-teori public speaking, tapi menguasai, itu ada nggak? Sejauh ini saya belum tahu ya tentang ada orang mungkin tidak pernah praktek mungkin ya. Hmm, Karena public speaking dan retorika itu berkaitan tentang praktek. tentang praktek ya. Semakin kita banyak praktek, semakin banyak kita ini berkomunikasi, bersosialisasi, maka skill public speaking kita akan terus terasah dari situ, dari praktek. Karena tidak mungkin orang jago beretorika tanpa praktek-praktek. Misalnya dulu Soekarno waktu di Surabaya ya belajar ke Hostok Noto, dia berlatih menirukan pemimpin-pemimpin dunia dalam berretorika, sehingga Soekarno terdidik dan kemudian dikenal sebagai seorang orator umum bangsa yang mampu mentransformasikan ide-ide kebangsaan kita di khalayak umum dan bahkan dikenal dunia ya dengan retorika yang luar biasa itu. Kalau tadi berbicara Soekarno, saya justru ingat sejarah bangsa kita, Bung Gosen. Ada sosok namanya Tan Malaka. Oke, Tan Malaka yang cukup populer ya, cukup populer, pengetahuan dan intelektualnya luar biasa, tapi tidak mampu menjadi presiden. Ya, seharusnya. Sedangkan satu sisi ada sosok semacam Soekarno yang mungkin kurang lebih di bawah Tan Malaka ya, dari segi teori. Dan bahkan Soekarno sendiri mengakui bahwa Tan Malaka itu orang yang sangat luar biasa. Ide republiknya Soekarno justru mengadopsi dari beliau. Tapi justru Soekarno yang menjadi presiden. Iya, karena pada waktu itu yang dibutuhkan kondisi bangsa kita orang yang mampu beretorika dengan baik. Begitu sepanjang sejarah saya kira ya orang yang ya kita lihat ya di skup-skup sosial atau di lingkup organisasi kecil aja, orang-orang yang jadi pemimpin rata-rata yang mampu mentransformasikan ide, gagasan dengan retorika yang baik. Saya kira itu. Orang yang beretorika baik berarti orang yang mampu menguasai orang lain, begitu kira-kira orang lain. Oke. Iya, betul. Jadi pertanyaan tadi tentang masalah bakat alami atau mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah praktek pengalaman dan lain semacamnya, tapi menguasai public speaking itu tidak ada ya Bung Gosen. Betul. Sejauh apa yang saya amati ya. Oke. Kita juga pernah kan sering diskusi tentang masalah filsafat ya Bung Gosen ya. Ada dalam filsafat itu ada namanya retorika. Itu karang Aristoteles ya. Oke, ya, retorika yang Aristoteles juga membuat buku tentang itu. Dalam retorika kita juga dijelaskan bagaimana ada logos, bagaimana ada patos, dan logos ini dalam kata Aristoteles ya kita dalam berbicara harus mampu berargumentasi dengan baik, harus punya landasan dan lain semacamnya. Dan patos juga ketika kita berbicara kita harus mampu mengikatkan emosi kita kepada audiens kita. Terus juga Aristo juga berbicara tentang etos, bagaimana kita kepercayaan. Artinya kalau kita berbicara tentang A ya kita harus melakukan A juga begitu. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Syekhna Khalil ketika ada sosok anak yang tidak meler, yang cenderung meler Bung Bosen. Meler. Nakal begitu kira-kira, tapi mereka itu beliau itu orang tuanya itu karena anaknya ini nakal dan sering memakan gula, sehingga orang tuanya jangan terlalu banyak makan gula, kata orang tuanya. Dan ketika orang tuanya mulai risih, Bung Gosen, dibawalah ke Syekhna Khalil, dan Syekhna Khalil justru meminta 10 hari atau sekitar 7 hari. Nah sebelum Syekhna Khalil ini menyuruh anak ini untuk tidak makan gula, justru Syekhna Khalil sendiri dalam 7 hari ini tidak makan gula sama sekali. Artinya itulah etos yang dikatakan oleh Aristoteles. Kira-kira begitu yang Bung. Walaupun Syekhna Khalil mungkin nggak baca betul. Aristoteles ya. Betul. Nah, iya, tapi praktek di lapangan mempraktekkan itu. Betul Bung Pausen. Jadi begini juga Bung Pausen. Kita tadi berbicara tentang retorika, apa ada kaitannya sebenarnya antara retorika yang dipopulerkan oleh Aristoteles dan public speaking yang
saat ini digeluti oleh Bung Bausen? Ya, jadi public speaking itu dikenal ketika abad modern sebenarnya, abad 20 21 itu baru dikenal dengan public speaking. Jauh sebelum abad modern itu sebenarnya guru retorika pertama dalam literatur yang ada bukan Aristoteles, justru dari kaum sofis. Kaum sofis itu abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Aristoteles itu jauh. Nah, jadi pada waktu itu ada kaum sofis yang kemudian dia mengembara, kira-kira berpindah tempat ke tempat yang lain, ke titik yang lain untuk mengajarkan ilmu politik, ilmu pidato politik pada waktu itu. Namun nuansanya condongnya pada politik ya dan pemerintahan saat itu. Jadi kemudian diteruskan abad ya kira-kira abad 4 ya, 391 itu oleh Socrates ya, mendirikan sekolah retorika. Socrates kita kenal dengan metode dialog, kalau Socrates ya, dengan metode dialog untuk mencapai suatu kebenaran. Dialog aporetik dengan metode deduksi ya, kalau kita kenal. Nah, setelah Socrates diteruskan oleh Plato pun juga mengajarkan tentang retorika dan dipopulirkan hari ini kita kenal dengan Aristoteles sendiri. Nah, namun hingga hari ini abad modern ini nuansanya dengan pendekatan psikologi sebenarnya. Nah, komunikasi dengan pendekatan berkembang jauh dari abad-abad sebelumnya. Memang hari ini perkembangan retorika ini sejak abad 20 ya, abad modern hingga 21 ini nuansa pendekatan komunikasi massa itu banyak menggunakan pendekatan psikologi sebenarnya. Nah, jadi dengan menggunakan metode psikologi ini sehingga banyak apa yang kita sampaikan ini mampu diterima dengan baik. Ini pendekatan psikologi itu maksudnya gimana, Bung Bos? Iya, misalnya kalau melihat dalam psikologi misalnya tipe-tipe manusia itu akan ada yang visual ya kan, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, dengan pendekatan itu misalnya kita tahu orang itu adalah, misalnya Bung David ini adalah orang yang tipe orang yang visual. Jadi saya harus mencocokkan mulai diksi kata, mulai dari pemilihan kalimat, sehingga bisa diterima dengan baik. Ya, komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik begitu, Bung David. Mungkin seperti Gus Dur ketika hadir di acara negara Israel, betul menggunakan bahasa Librani mungkin. Nah, jadi retorika itu juga berguna tentang bahasa, linguistik. Jadi sebenarnya retorika itu kan luas, seperti yang dicontohkan oleh Gus Dur, atau dulu kita ingat betul misalnya Barack Obama ya datang ke Indonesia, ke UI ya, berpidato dengan apa kabar, kemudian sate. Nah, itu kan menggunakan pendekatan komunikasi linguistik ya. Jadi pendekatan bisa linguistik, bisa juga budaya, bisa menggunakan pendekatan psikologi dan macam banyaknya, dan variabelnya sangat banyak sih dalam retorika itu. Nggak sesempit mungkin apa yang kita bayangkan. Mungkin orang menganggap bahwa public speaking itu hanya ngomong doang gitu. Saya pun juga bisa kalau hanya ngomong doang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian saat kita menyampaikan ide gagasan itu mampu diterima dengan baik? Itu menjadi titik penting sebenarnya dalam retorika. Sebelum berbicara kita juga harus memahami budaya. Iya, pendidikannya bagaimana, kemudian agamanya seperti apa di sana. Itu kan jadi pertimbangan agar penyampaian kita ini selaras dengan budaya dan karakter mereka itu. Oke, Bung Bausen, saya juga sering mengamati beberapa orang-orang yang public speaker atau jago dalam berbicara di depan publik. Mereka justru ini tidak semua yang tapi beberapa ada yang begitu. Beberapa ada yang menggunakan ilmu itu, menggunakan kecerdasan, skill dan lain semacamnya yang ada dalam dirinya justru kepada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Menanggapi itu gimana, Bung Bos? Sebenarnya sejauh yang kita lihat ya, kita tahu di abad Yunani itu ada kaum sofis ya, yang menggunakan argumentasinya untuk kepentingan pribadi, melanggengkan dan membenarkan keputusan penguasa pada waktu itu, government, pemerintah, untuk kepentingan pribadi, kepentingan perut tadi. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kondisi hari ini di Indonesia? Apakah
ada ya, pasti ada ya. Kalau kita kenal dengan di media sosial dengan buzzer mungkin ya, dia membenarkan, bukan mencari suatu kebenaran tapi pembelaan atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya diskusinya bukan diskusi yang mencari kebenaran, tapi malah justru pembenaran. Pembenaran untuk kepentingan ya tadi, kepentingan perut, kepentingan popularitas dan lain sebagainya, ya pengakuan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang pasti terjadi di sepanjang masa. Hukum alam itu. Hukum alam pasti ada yang begitu. Namun pada prinsipnya sebenarnya bahwa sifatnya ilmu itu bebas nilai. Ilmu apapun itu, misalnya filsafat, ada yang mengatakan filsafat itu haram ya kan, sesat dan lain sebagainya. Loh, filsafat tidak sesat dan tidak haram. Namanya ilmu itu bebas nilai, tidak boleh kalau kita menghakimi ilmu ini baik dan ilmu ini tidak baik. Karena ibarat pisau itu bisa haram, bisa juga tidak haram ya. Kalau haram bisa berbahaya, bisa tidak, bermanfaat. Tergantung siapa yang menggunakan itu. Sama dengan ilmu retorika. Ilmu retorika bisa kita gunakan untuk membodohi orang misalnya kan. Bisa kita gunakan untuk mempersuasi orang pada hal yang negatif misalnya. Ya bisa juga ya, tergantung siapa yang menggunakan itu. Dan bukan berarti kita dengan adanya fakta yang semacam itu bukan berarti kita menjustis bahwa ilmu retorika dan public speaking itu menjadi suatu yang buruk bagi kita, bukan berarti semacam itu ya. Betul Bung David. Saya kira begitu. Oke Bung Pausen, menarik sekali pembicaraan kita. Kita membahas Aristoteles, kita membahas tentang retorika, public speaking dan lain semacamnya, hingga psikologi tadi. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada tips untuk para pemirsa, penonton WKI yang kadang-kadang ketika berbicara di depan publik mereka gugup Bung Pausen. Iya. Selain metode yang disampaikan tadi dari Aristoteles ya, dengan logos, pathos, ethos, itu saya kira hari ini mungkin lebih pendekatan dengan psikologi sih. Misalnya kenapa terjadi disebut dengan the fear of public speaking, ketakutan dalam diri untuk kemudian menyampaikan suatu pendapat, ide dan gagasan di depan banyak orang. Itu faktor pertama adalah karena pikiran kita sendiri. Jadi ketakutan yang ada, kita kadang terjebak, kemudian terkungkung oleh pikiran-pikiran kita terhadap orang lain. Disebut dengan orang lain adalah neraka bagi kita gitu loh. Jadi kita kadang diatur oleh persepsi orang lain. Sehingga ketika kita mau presentasi, berbicara, menyampaikan ide dan gagasan, ketakutan yang ada dalam pikiran itu menyebabkan kita tidak bisa menyampaikan suatu pendapat di depan banyak orang. Maka hal yang perlu dirubah adalah kerangka berpikir kita terlebih dahulu. Kalau kerangka berpikir kita benar, maka itu akan meminimalisir rasa takut yang ada dalam diri kita. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita harus banyak latihan. Itu penting. Karena seorang filsuf pernah mengatakan bahwa seorang retorik, seorang yang berbicara di depan umum, tanpa suatu latihan dia akan turun dari panggung tanpa suatu penghormatan. Nah, artinya begitu pentingnya retorika, persiapan saat kita mau berbicara di depan banyak orang. Nah, yang terakhir adalah kita harus banyak praktek. Selalu menganalogikan begini, ketika saya bertemu dengan orang-orang yang bertemu klien untuk dimentori untuk bisa presentasi, saya selalu bilang bahwa kita ini tidak mungkin bisa berenang di lautan sebelum kita bisa berenang di kamar mandi, ya kan, selokan. Yang menarik. Artinya apa Bung David? Kita tidak mungkin bisa berbicara 100 orang, 1000 orang sebelum kita mampu berkomunikasi, bersosialisasi mungkin ya di 3 orang, 10 orang, ya mungkin hingga 100 orang. Nah, sehingga kita butuh praktek-praktek, butuh sering kita diskusi, sering kita butuh latihan yang itu menurut saya sangat penting. Itu artinya sebelum kita berbicara di banyak orang, kita harus berbicara di depan sedikit orang dulu, begitu ya. Atau bahkan kita harus mampu berbicara dengan diri kita sendiri. Gitu, betul. Hingga kalau itu bisa bisa terlaksana, maka saya yakin kita mampu berbicara dengan baik dan benar. Terima kasih Bung Pausen waktunya. Terima kasih juga untuk segalanya, Bung David. Ilmu dan lain sebagainya. Karena Bung Pausen ini orang yang sangat-sangat sibuk.
tetapi beliau menyempatkan untuk hadir di podcast ini. Terima kasih Siap, lagi-lagi Bung Bung David. Pausen. Sebelum saya akhiri, saya katakan bahwa orang yang mampu berretorika dengan baik ialah orang yang bisa menguasai orang lain. Terima kasih waktunya teman-teman WKI. Salam dan sampai jumpa. Thank you.